Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Lansari. Saya di sini akan berbicara tentang terkaitnya dengan budaya positif di sekolah. Bagaimana pendapat Ibu tentang kebiasaan positif yang harusnya ada di sekolah? Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Kelas 11 AKL berapa? Satu. Ya, satu. Pendapat Ibu mengenai budaya positif di sekolah, jujur ya, saat ini setelah pandemi, Ibu sudah mengajar beberapa tahun di sini, tapi setelah pandemi ini mengajar siswa sangatlah berbeda ya. Jauh sebelum pandemi siswa itu disiplinnya bagus, tapi setelah pandemi kedisiplinan siswa itu merosot atau menurun ya, baik dari disiplin dalam belajar, dalam waktu, taati tata tertib di sekolah, dan yang lainnya. Dari hal terkecil saja ya, kan kalian tanya pendapat Ibu, sekarang Ibu mengutarakan dari hal terkecil saja yang Ibu lihat. Dari kalian lihat pakaiannya, lihat lipstiknya sangat mencolok, itu teh buah dari kemarin libur selama 3 minggu. Semangat ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Perkenalkan, nama saya ini, saya dari kelompok 3. Bu, perkenalkan, nama saya Lara Fatimah. Saya dari kelas 11 akuntansi 1. Di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang budaya positif di sekolah. Pertanyaan yang pertama saja Bu. Yang pertama itu, bagaimana pendapat Ibu tentang pembiasaan-pembiasaan positif yang harusnya ada di sekolah? Pembiasaan positif, kalau pembiasaan positif berarti kaitannya kaitannya dengan hal lain ya, maksudnya dalam bidang lain, terutama agama yang di sini. Pembiasaan positif berarti karena kita muslim ya, kebanyakan muslim ya di sholat tepat waktu, kemudian bagian apa itu belajarnya yang tertib seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua Ibu. Bagaimana pendapat Ibu agar semua warga sekolah melaksanakan sholat berjamaah? Oke. Satu yang harus di ini Ibu, meskipun apa namanya ya insya Allah Ibu sholat terus ya, tapi memang itu masalah tempat atau sholatnya? Sholatnya. Sholatnya. Kalau sholat bisa di mana aja, yang penting tempatnya bersih ya. Yang juga kalau memang jarang sholat di masjid tapi di sini gitu, insya Allah terjamin bersih. Nah itu bolak-balik dikembalikan ke kesadaran tingkat keimanan juga kan ya. Ibu tadi sudah bilang bahwa Ibu oke insya Allah sholat Maria, tapi memang untuk waktu yang kan katanya disegerakan sholat itu ya, kalau azan belum sholat. Itu juga tahu kelemahan ya di situ. Sebenarnya jangan ditiru yang seperti itu. Kalian sholat ada azan, kalau di sekolah di kelas relatif kotor ya, itu mau tidak mau ya di masjid, kemudian bergantian, itu insya Allah kan mencukupi istirahat setengah jam itu bisa. Kecuali kadang belum bel terakhir juga sudah kosong kan masjidnya. Nah itu lebih ke kesadaran pribadi sih, dan sambil saling ingatkan nantinya gitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga Ibu. Bagaimana pendapat Ibu agar bisa menerapkan kebersihan di sekolah? Kebersihan. Tentang kebersihan sarana sebenarnya sudah mencukupi ya, tempat sampah hampir di tiap tempat, cuma memang penerapannya karena memang di ember tempat sampah itu suka melebihi kapasitasnya, jadi suka luber seperti itu ya. Sebenarnya masih bisa diatasi, itu bisa ditekan, kemudian kepedulian di situ ya, tahu kalau terlalu penuh ya tiap sore juga diambil kok itu sampahnya ya. Cuman kalau misalnya Ibu lewat ke kelas tahu itu tumpukan, padahal di depannya itu banyak yang duduk atau berdiri ngobrol-ngobrol biasa, ternyata karena tidak peduli itu tadi dicuekin itu loh. Padahal ketika
ada misalnya itu, maka memang harusnya tertutup ya, jangan sampai terbuka seperti itu. Meminimalkan adanya sebagai itu yang membuat jadi tidak indah. Kesadaran saling mengingatkan, sebetulnya kita juga guru siswa juga sebenarnya bukan berkewajiban untuk membuang yang di tempatnya. Itu sudah ada petugas-petugas yang sendiri kan ya. Sebenarnya sebatas untuk di tempatnya dirapikan, ditutup seperti itu. Tapi ya kalau tidak sadar ya tidak indah dilihatnya. Ibu ada saran nggak buat kebersihan di sekolah itu? Sesimpel piket aja. Piket kan sebenarnya sudah ada ya, apalagi anak AKL tuh ada daftar piketnya jelas, terpampang, rapi gitu. Cuma di kelasmu apakah semua sesuai kemarin kelas 10 apakah itu terlaksana dengan baik? Terlaksana sih Bu, soalnya KM-nya juga bisa mengatasi semuanya. KM-nya lagi ada perempuan Bu. Oke, di bagian AKL berarti ya. Ternyata di luar sana banyak yang tidak SKB luar biasa kan anak kalau begini. Memang minimal di lingkungan kita aja dulu. Berarti sudah bisa terbiasakan di kelas KN1 ya. Itu sudah setidaknya udah lebih baik daripada yang lain gitu ya. Itu silakan ditingkatkan. Kan semuanya. Pertanyaan terakhir ya Bu, bagaimana tanggapan Ibu tentang kebiasaan prank di sekolah terkait dengan budaya positif kejujuran di lingkungan sekolah? Contoh kasusnya prank yang gimana? Dulu nggak terlalu tahu yang ekstrim sih, nggak tahu sih karena nggak setiap hari lihat kan. Misalnya itu kayak guru ulang tahun terus Di sini sampai di prank gurunya. itu gimana pendapat Ibu? Kalau masih sebatas yang kan durasi juga berpengaruh ya. Kalau cuma prank 3 menit, 5 menit kayak gitu terus udah langsung ya insya Allah tidak ekstrim ya. Tapi kalau udah ekstrim yang dipanggil gimana terus sampai nangis kayak gitu mah apa ya keterlaluan katanya. Baik ya Bu, atas wawancaranya, atas waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri juga akan melakukan tugas wawancara terkait budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancarai Ibu ini terkait budaya positif yang ada di sekolah. Baik Ibu ini, bagaimana pendapat Ibu tentang kebiasaan positif yang ada di sekolah? Kebiasaan positif yang ada di sekolah. Di sekolah kita itu banyak sekali kebiasaan positif ya. Mulai dari hal kecil seperti kedisiplinan. Ya, kedisiplinan ada, kebersihan ada, kemudian yang setiap Jumat kita lakukan ada keputrian itu kan suatu kebiasaan positif. Kemudian ada sholat duha, bahkan juga di sini ada suatu kebiasaan positif. Itu sangat bagus ya, sangat bagus. Dan budaya positif di sini ada karena untuk mengembangkan potensi siswa untuk lebih baik ke arah selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu agar semua warga di sekolah melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Cara ya, kalau cara khusus mungkin tidak ada. Cara khusus tidak ada. Yang jelas itu kan sholat berjamaah itu memang wajib ya. Nah, maka dari itu kita harus ada aturan tertulis. Ya, aturan tertulis kita akan bikin aturan tertulis bahwasanya sholat berjamaah di SMK Negeri 3 itu harus berjamaah semua, entah itu gurunya, entah itu muridnya. Dengan kita berkolaborasi dengan guru PN, guru agama pastinya mereka yang akan lebih tahu tentang mungkin dampak sholat jamaah tadi ya. Kita terutama guru-guru warga sekolah dan staf-staf di sini harus berkolaborasi dengan guru PAI atau guru keagamaan karena mereka yang akan lebih berwenang dan mereka yang punya program ya. Jadi kalau kita bergerak sendiri tidak akan bisa dengan murid sebanyak 1.600 lebih untuk menggerakkan, dan juga tata kelola masjid kita pun kurang memadai karena kurang luas dengan untuk menampung
siswa 1.600. Jadi mungkin nanti konsepnya akan digilir, akan 2 sesi, mungkin pas sholat berjamaah kelas mana dulu atau berapa kelas dulu. Selanjutnya, bagaimana cara ibu agar bisa menerapkan kebersihan di sekolah? Kebersihan, oke. Yang jelas yang pertama ada kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas harus bersih setiap hari dan juga diadakan jadwal piket. Dan juga nanti kita bikin sanksi-sanksinya. Ketika mungkin ada teman yang habis jajan makanannya dipasukkan di kolong atau tiba-tiba cuma buang kulit permen dan sebagainya, itu kita harus ada sanksi-sanksinya. Makanya kita nanti bikin kesepakatan antara guru atau wali kelas sama muridnya. Dan juga kita kan setiap Jumat itu kadang ada kebersihan massal ya, kebersihan bersama, kita bersih-bersih semuanya sebelum libur atau sebelum selesai pembelajaran. Lalu bagaimana tanggapan ibu tentang kebiasaan prank di sekolah? Ngeprank, Ya. oke. Ngeprank itu budaya baru ya buat kita ya. Ngeprank itu budaya baru dan karena terkontaminasi oleh media sosial. Ngeprank kalau memang untuk sekedar hiburan ya, sekedar hiburan dari kita sebagai guru tidak apa-apa, silahkan. Kalau itu sekedar hiburan, tidak membahayakan, tidak juga mencemarkan nama baik sekolah, mencemarkan nama baik diri sendiri, keluarga, itu silakan. Tapi kalau sudah mengacu ke arah yang seperti itu, sudah mengacu ke mungkin menjelek-jelekan nama sekolah atau mempermalukan diri sendiri, itu akan kita tindak lanjut ya. Maksudnya kita tujuannya apa? Kalau tujuannya ngeprank buat kegiatan positif atau bikin konten-konten positif, silakan, kita membebaskan. Itu jangan sekarang kan memang zamannya media sosial, jadi silakan. Tapi ketika sudah mencuri yang tidak baik atau hal-hal negatif, pasti akan kita tindak lanjut. Terakhir ya, bagaimana cara agar siswa bisa menaati peraturan sekolah? Cara khusus tidak ada ya, cara khusus pasti tidak ada. Yang jelas kita guru di sini, semua guru sudah merancang tata tertib dari hasil observasi kita. Kita adakan rapat dengan wali kelas, kita telaah masalah-masalah yang ada, mungkin dari wali kelas ini masalahnya begini, wali kelas ini masalahnya begini. Nah, kita bikin tuh tata aturan, tata tertib, bahwa tata tertib yang berlaku begini-begini dengan sanksi seperti ini, dengan poin-poin seperti ini, mau tidak mau harus diikuti ya. Dari mulai terpaksa pasti nantinya akan terbiasa. Terima kasih Ibu atas waktu sama-samanya. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Laraswati Mahaini. Saya Cindy Meilani. Saya Dewi Nilamsari. Saya Sri Ajeng Citra. Saya Ratna Yuningsih. Kami telah menyelesaikan tugas wawancara terkait budaya positif yang ada di sekolah. Thank you for watching. See you!